Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2395 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang peristiwa yang luar biasa. Yesus menyembuhkan seorang yang menderita sakit kusta. Kita tahu bahwa seorang yang menderita sakit kusta di zaman itu akan mengalami banyak sekali penolakan. Mereka harus dikucilkan, dijauhkan dari keluarga, karena sakit yang mereka derita itu bisa menular dan membuat orang yang bersentuhan dengan orang yang menderita sakit kusta itu menjadi najis. Saudara, ganasnya sakit kusta itu bisa menggerogoti anggota tubuh dan meninggalkan sisa-sisa seperti puntung-puntung, saudara. Orang yang sakit kusta diatur dalam hukum Taurat, dalam Imamat 13 ayat 45, nanti saudara baca, dan ayat 46 dan seterusnya. Orang yang menderita sakit kusta diatur dalam firman Tuhan itu, mereka harus tinggal di luar kemah, di luar tempat tinggal orang Israel, harus jauh dari kediaman orang-orang Israel. Mereka harus tinggal terasing. Pakaiannya pun harus ada tandanya yang cabik-cabik. Artinya yang disobek-sobek. Rambutnya terurai menutupi mukanya dan terus berteriak, "Najis, najis, najis." Supaya apa? Supaya orang yang bertemu dengan mereka di jalan harus menjauh, tidak boleh bersentuhan, karena orang yang bersentuhan dengan mereka, baik itu sengaja atau tidak sengaja, mereka yang bersentuhan dengan orang kusta menjadi najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana orang kusta ini mendapat mujizat Tuhan. Dia menjadi tahir, dia sembuh dari kusta yang dia derita. Langkah yang pertama, saya pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa orang kusta ini datang cari Tuhan Yesus. Amin.
Perhatikan ayat 12. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus. Saudara, saya percaya dia melihat Yesus itu menjadi satu langkah awal kesembuhan terjadi pada orang kusta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau saudara mau mengalami yang namanya mujizat, saudara harus cari Tuhan. Amin. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, mentahirkan orang kusta. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah sakit bertahun-tahun, tidak mengalami perubahan, malah semakin hari semakin parah. Semua yang saudara miliki sudah habis. Dan yang tadinya kawan yang ada bersama-sama dengan saudara setiap hari ketika saudara diberkati. Tapi setelah semuanya habis, harta kekayaan saudara habis, satu persatu mereka meninggalkan saudara, bahkan seolah-olah mereka tidak mengenal saudara. Melihat situasi seperti itu, keadaan saudara semakin terpuruk, semakin hari semakin buruk. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau alami pemulihan, mau mengalami kesembuhan yang sejati, saudara datang kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus, karena dia adalah si pembuat mujizat itu. Amin. Banyak orang untuk mencari kesembuhan, mereka tidak cari Tuhan Yesus, tapi yang mereka cari apa? Cari dokter, cari dukun, cari obat ini dan itu. Supaya saudara bisa sembuh, tapi kenyataannya, saudara bukannya semakin baik, justru semakin buruk. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan, tadi saya bilang, cari si pembuat mujizat. Amin. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cari Tuhan, firman Tuhan katakan, maka kamu akan hidup. Bukan hanya umur panjang yang Tuhan berikan. Saya percaya Tuhan juga berikan bonus, yaitu kesehatan, yaitu pemulihan, serta berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani. Tuhan berikan kepada mereka yang datang cari Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini yang sudah kehilangan pengharapan. Karena apa saudara? Dia sudah berusaha berupaya secara manusianya, keluarganya juga sudah habis-habisan. Dia sudah habis harta, benda yang dia miliki, yang dia cari waktu dia sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya habis. Sepertinya dia sudah kehilangan pengharapan. Tapi saudara lihat, dia datang kepada si pembuat mujizat, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga orang kusta yang tadinya kehilangan pengharapan, dia mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, sederhana. Datang cari Tuhan Yesus. Amin. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun sakit penyakit saudara, mungkin dokter sudah angkat tangan. Tapi kalau saudara datang cari Tuhan, saudara akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala perkaramu. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah yang pertama apa? Cari Tuhan Yesus. Yang kedua, rendahkanlah hatimu. Saudara perhatikan, orang kusta ini apa? Tersungkur. Amin. Tersungkur di bawah kaki Yesus. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, tersungkur ini berarti bersujud. Bersujud dan menyembah. Orang kusta ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang jadi manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini percaya pada nubuatan para nabi bahwa Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Amin. Saudara, orang kusta ini mengalami bahwa dia sama seperti dengan orang yang tertindas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita merendahkan diri kita, kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan membebaskan saudara dari penindasan, dari persoalan,
dari pergumulan saudara, dari sakit penyakit yang saudara sedang alami sekarang ini. Tuhan akan bebaskan saudara dari segalanya. Amin. Haleluya. Dengar ini baik. Kenapa kita tidak mengalami mujizat dalam hidup kita? Karena kita tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat mujizat bekerja dengan luar biasa dalam hidup. Saudara, kadang karena ego kita, karena harga diri kita, karena status sosial kita, karena latar belakang pendidikan kita yang tinggi, karena kita punya jabatan, punya pangkat, kita cenderung jadi sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sombong dengan pencapaian-pencapaian yang kita raih. Kita sulit merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau mengalami jamahan lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Tuhan akan mentahirkan saudara, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merendahkan hatinya kepada Tuhan, saudara dengar ini baik-baik. Mereka yang datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Walaupun mungkin mereka capek dengan pekerjaan mereka, tapi mereka masih menyempatkan diri mereka, waktu mereka, hidup mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang rendah hati. Makanya selalu saya bilang, orang yang sombong itu bukan hanya mereka yang memamerkan apa yang mereka punya kepada sesama mereka. Itu orang sombong. Saudara, orang sombong di hadapan Tuhan adalah mereka yang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Mereka orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang sombong. Jadi, mari lihat diri kita. Kita sudah rajin nggak beribadah? Atau jangan-jangan kita masa bodoh dengan ibadah? Saudara, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, itu orang sombong. Jadi saudara yang mengaku Kristen, sudah lama tidak pergi ke gereja, bertobat. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan beracara dengan luar biasa dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda orang yang rendah hati, mereka selalu setia ikut Tuhan, ikut dalam setiap ibadah, itu orang yang rendah hati. Amin. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Langkah yang ketiga, orang kusta ini memohon kepada Tuhan. Saudara perhatikan, orang kusta ini berkata, dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa orang kusta ini hidupnya sungguh-sungguh menderita. Dia mungkin sudah berusaha untuk berobat tapi tidak kunjung sembuh. Justru kustanya semakin parah. Firman Tuhan dikatakan di situ ada seorang yang penuh kusta. Artinya tubuhnya sudah digerogoti oleh kusta itu. Dan kemungkinan umurnya tinggal sebentar lagi mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan memohon. Berdoa, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mentahirkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini mungkin sudah kehilangan segalanya. Hartanya hilang, habis. Keluarganya juga sudah meninggalkan dia. Tapi ada satu yang tidak hilang dalam dirinya. Kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Dia percaya dengan memohon kepada Yesus Tuhan. Tuhan Yesus dapat mengabulkan apa yang dia minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan Yesus menjawab apa yang menjadi permohonan orang kusta ini. Sudah perhatikan ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata,
Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Amin. Saudara perhatikan, kalau kita berdoa dengan kesungguhan hati, pasti akan menghasilkan jawaban Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang lain mau bersentuhan sama dia saja, orang nggak mau, karena akan jadi najis. Saudara perhatikan, Yesus menjamah dia. Yesus memegang dia. Orang yang penuh dengan sakit kusta. Saudara perhatikan, Yesus melakukan melebihi dari apa yang kita minta. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, kita datang dengan kesungguhan hati, merendahkan diri, kita berdoa, Tuhan dengar, Tuhan pasti jawab apa yang kita doakan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita, Tuhan izinkan terjadi banyak peristiwa dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita berdoa sungguh-sungguh. Amin. Coba kalau kita tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, saudara, kita malas berdoa. Tapi coba kalau ada persoalan, ada pergumulan, waduh, doanya semakin luar biasa. Amin. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan sudah mengalami ada persoalan pergumulan yang berat, saya percaya Tuhan mau saudara melakukan hal yang sama seperti orang kusta ini. Datang cari Tuhan, rendahkan dirimu, dan berdoa sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjawab, bahkan melebihi dari apa yang saudara doakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, kalau sudah mau mengalami jamahan lawatan Tuhan, mendapat mujizat dari Tuhan, saudara mau tahir, disucikan, dikuduskan, sudah mau disembuhkan, langkah yang pertama, datang cari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, memohon. Artinya apa saudara? Berdoa sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau 2000 tahun yang lalu, mujizat terjadi kepada orang kusta yang mungkin pada saat itu sudah mulai kehilangan pengharapan. Tapi saudara lihat, dia datang cari Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia memohon, dia berdoa. Kuasa Tuhan bekerja, mentahirkan dia, menyembuhkan dia, dan memulihkan keadaannya. Saya percaya, itu juga yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kejadian menarik di ayat 14 dan di ayat 15. Saya bacakan buat kita sekalian. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau tanya. Apakah orang kusta ini yang sudah ditahirkan, yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus, dia taat? Saudara, saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, orang ini nggak taat. Karena Tuhan Yesus kan melarang orang kusta ini untuk memberitahukan kepada siapapun. Tapi dasar orang sudah mengalami mujizat. Jadi dia ceritakan apa yang terjadi kepada dia. Yang tadinya sakit kusta sekarang sudah tahir, sudah sembuh. Dari kesaksian orang kusta ini yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus ini, akhirnya apa saudara? Banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Orang banyak datang kepada Yesus. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus tadi bilang kepada orang kusta yang sudah disembuhkan ini, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga. Saudara dengar ini baik. Ketidaktaatan tetap saja ketidaktaatan.
Saudara dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan suruh baru kita lakukan. Kalau Tuhan tidak suruh, ya jangan lakukan. Itulah ketaatan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang ini saking senangnya dia disembuhkan, dia ceritakan. Padahal Tuhan Yesus melarang. Banyak orang Kristen itu sudah disuruh malah kebalikannya, tidak mau. Dilarang malah lakukan. Itu yang sering kali terjadi. Saudara dengar ini baik-baik. Banyak orang waktu belum mendapat pekerjaan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pekerjaan. Tapi setelah Tuhan berikan pekerjaan, apa yang terjadi dengan orang itu? Sibuk dengan pekerjaan sampai lupa Tuhan. Ada keluarga sudah bertahun-tahun tidak punya anak, berdoa supaya Tuhan berikan anak kepada mereka. Tadinya mereka rajin pelayanan, rajin pergi ke gereja, tapi setelah hadir si buah hati di tengah-tengah keluarga mereka, mereka mulai punya banyak sekali alasan untuk tidak melayani, untuk tidak pergi ke gereja. Alasan anak. Saudara, banyak orang seperti itu. Dasar karena apa? Ketidaktaatan saja. Saudara, mari kita mau belajar taat. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan, ya mari kita lakukan. Kalau Tuhan larang, ya jangan lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari orang kusta ini. Cari Tuhan Yesus, rendahkanlah dirimu, dan memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir kita belajar taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengimani, mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini, dan sesuatu yang heran dan ajaib terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.